Semangat pagi! Selamat datang kembali Future Leaders di podcast University of Life dari UAG University. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa nih. Kita kehadiran mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, khususnya di bidang bisnis. Kita bakal sapa-sapa dulu nih. Ada Kaila. Halo Kaila, apa kabar Kaila? Alhamdulillah baik. Oke, Muti apa kabar Muti? Alhamdulillah baik juga. Mau kenalan dulu dong nih, Muti sama Kaila tuh dari jurusan apa dan angkatan berapa? Oke, halo Putri Leaders, nama saya Mirza Mutia, saya Bisnis Manajemen angkatan 9. Kalau dari Kaila? Halo teman-teman, perkenalkan saya Kaila Kalisya dari semester 6, jurusan Bisnis Manajemen juga, angkatan 9. Oke, apa aja sih sekarang kesibukannya nih? Dari Muti, apa kesibukannya? Kesibukannya sih, kalau aku ya sekarang kuliah, terus sekarang lagi ngerjain sempro juga gitu. Udah sama ini sih jalanin bisnis kita. Oke, lagi jalanin bisnis juga ya. Jadi sambil kuliah, sambil jalanin bisnis juga, luar biasa. Kalau Kaila apa nih sekarang kesibukannya? Kurang lebih sama ya. Jadi kuliah, terus juga produksi kuenya kalau ada pesanan, sama ngerjain tugas-tugas kuliah sempro gitu. Produksi kue. Apa sih kue apa nih yang diproduksi? Coba boleh lihat nih. Ini adalah cookies gluteno. Jadi cookies kami itu berawal dari masalah yang ada di sekitar kita, khususnya salah satu anggota keluarga saya ada yang mengidap penyakit autoimun, kemudian tidak bisa mengonsumsi gluten. Nah, jadi kami menyediakan solusi untuk memproduksi kue yang bebas gluten. Oke, berarti Kaila ini punya basic buat cooking nih ya? Sebenarnya enggak juga, baking gitu-gitu? Tapi lumayan suka untuk masak. Terlebih lagi yang bikin kue kayak gini. Oke, berarti berawalnya dari ada keluarga yang nggak bisa makan gluten, habis itu jadinya ada produk yang dikeluarin, luar biasa, keren banget nih. Kalau misalnya dari Muti deh, Muti apa sih produk yang Muti bawa? Produk aku sama tim berawal dari kayak isu-isu dari kita keseharian, kayak ada yang curhat sama aku kayak merasa gak nyaman dalam aktivitasnya, terus kayak dia kulitnya sensitif kalau pakai deodoran gitu. Jadi aku menciptakan sama tim produk Jasmine yang berbahan alami gitu. Jadi dia nggak ada kimianya sama sekali atau gimana? Iya, nggak ada kimianya. Apa aja tuh berarti ingredients dari produk Jasmine-nya apa? Itu ada air mawar pastinya, terus sama tawasnya ya. Sama tawas. Itu buat original, tapi kalau yang kan kita ada varian baru nih. Jadi vanilla, jadi ada air mawarnya, tawas sama vanilanya. Berarti untuk saat ini udah berapa yang diproduksi? Udah berapa macam nih variannya? Baru 2. Udah 2. Jadi ada yang vanilla sama yang original. Kira-kira kalau misalnya dari Jasmine-nya sendiri ini tuh dia ini enggak sih? Apakah dia daya tahannya lebih lama daripada deodoran biasa atau gimana? Apa sih yang membuat dia unik nih dari yang lainnya? Contohnya kan aku pakai juga Jasmine. Sebelumnya aku juga pakai deodoran lain. Aku pakai Jasmine juga tuh tahan dalam sehari itu bisa sekali semprot aja. Jadi kayak terus itu nggak sensitif juga, nggak bikin noda di baju juga. Oke, gitu. Jadi ini keunggulannya dia nggak ada noda ya di baju ya, dan juga aman buat kulit yang sensitif. Aman. Oke, kalau misalnya pengen tahu nih cerita dari gluteno namanya. Ada varian apa aja sih kalau dari gluteno sendiri? Kalau saat ini kami ada 2 varian, yang original dan yang coklat. Yang original ini base-nya itu cookies vanilla, kemudian dikasih topping coklat, sedangkan yang coklat ya cookies coklat seperti itu. Oke, cookies coklat ya. Kalau misalnya nih, kan kalian kemarin habis ikut P2MW ya. Jadi habis dapat pendanaan dari P2MW. Boleh dong sharing nih apa aja sih persiapan-persiapan dari bisnis kalian? Dari Muti dulu, apa sih bisnis dari Jasmine ini, persiapan ke P2MW sampai kok bisa dapat pendanaan nih? Apa sih? Boleh cerita sama teman-teman. Awalnya Muti sama tim kayak nyusun proposalnya, terus kayak kita nyusun gitu ini laporan keuangannya yang buat nanti ke depannya gimana biar di-approve sama pemerintah. Akhirnya alhamdulillah kemarin diumumin kita lolos dan ya dapat pendanaan dari pemerintah. Kalau dari Kaila, apa sih yang jadi keunikan nih nyampe gue menang di P2MW ini karena kenapa? Cookies kita itu, bagi yang belum tahu, gluten itu masih banyak orang yang sebenarnya masih awam ya dengan gluten.
Jadi ngiranya itu gluten adalah gula. Sebenarnya gluten itu adalah protein yang biasa terkandung dalam tepung terigu atau gandum-ganduman. Nah, kami itu pakai tepung pengganti tepung terigunya dengan menggunakan tepung mokaf. Bikin kuenya pakai itu. Atau tepung mokaf itu seperti singkong, tepung singkong. Tepung singkong. Iya. Apakah rasanya dia berbeda jauh nih dari cookies-cookies biasanya? Nah, itu pas awal kita trial dan error terus-terusan nyampe menemukan formula yang cocok dan tidak terlalu berasa tepung singkongnya gitu. Jadi rasanya tidak seperti berbeda dengan cookies-cookies lainnya lah. Kalau dari ukuran manisnya nih, apakah dia manisnya lebih nggak kayak cookies lain? Kan biasanya kalau cookies lain itu kan dia manis. Untuk yang sweet tooth itu kan pasti nyarinya cookies nih. Apakah ini bisa manisnya ini bisa dikonsumsi juga sama orang-orang yang kayaknya gue sukanya yang manis-manis banget nih. Tapi kalau misalnya cookies ini kan tadi kan gluten free. Yeah. Ini rasa manisnya apakah dia berbeda dari cookies biasa atau enggak nih? Kita manisnya nggak terlalu manis, jadi disesuaikan juga pas awal bikin prototipe produknya kan kita coba kasih ke teman-teman, cobain terus juga ke dosen. Nah, kita dapat insight dari situ kayak cookiesnya masih kemanisan atau kurang apa. Nah, yang kita jual sekarang ini udah menyesuaikan dari kritik dan saran teman-teman semua. Gitu. Oke, kira-kira nih kalau misalnya teman-teman nih yang di rumah ada yang mau beli dari produk Gluteno dan juga Jasmine itu kemana sih? Coba Muti boleh kasih tahu nih ke teman-teman yang ada di rumah. Kalau dari Jasmine sendiri, Jasmine udah punya Instagram sendiri atau sosial media, itu bisa dicek jasmine.official. Oke, Nah, terus itu nanti sistemnya kita masih DM aja, belum kita atau enggak ada di Gerai ISQ sendiri. ada di Gerai ISQ ya. Iya, Berapa sih harga dari Jasmine sendiri nih? Kalau harga sendiri yang untuk original itu 18.000, kalau yang vanilla 20.000. Itu sangat terjangkau dengan harga kalangan mahasiswa atau kalangan remaja. Kan banyak sekarang yang deodoran seperti Jasmine yang harganya sangat meningkat, jadi kita di power dengan menariknya sama dengan harga yang terjangkaunya. Oke, kalau dari Gluteno nih, Gluteno tuh bisa dijangkau di mana aja? Kita juga ada Instagramnya, mungkin bisa dicek @cookiesgluteno. Kemudian untuk ordernya masih via DM atau WhatsApp. Kalau untuk price-nya nih, harganya Price-nya, berapa? karena kita kan pakai toples nih, ini tuh untuk menjaga cookiesnya agar tidak hancur. Untuk satu toplesnya itu harganya 30.000. Jadi kita juga ada produk bundle. Kalau misalkan beli 2 toples harganya 50.000. Beli 2 toples harganya 50.000. Iya. Jadi dia jauh lebih murah ya. Kalau misalnya kita ngomongin bisnis nih, ada nggak sih, kan apalagi Muti dan juga Kayla masih mahasiswa nih, ada nggak goncangan-goncangan dalam bisnis yang kalian hadapi nih, terutama kan ini bisnis tim ya. Kalau boleh tahu, ini timnya tuh tim dari mana? Boleh diceritain mungkin dari awal ngebentuk si bisnis ini, habis itu nyampe ketemu nih goncangan-goncangan dalam bisnis dari Muti dulu. Goncang-goncangan pasti ada ya, kayak terus kita timnya dari awal tuh dari semester berapa gitu, semester 3 4 atau 3, pokoknya sekitar gitulah, akhirnya kita meluncurkan bisnis ini dari latar belakang kesadaran teman-teman kita, terus teman-teman kita curhat pada kita, dan tim juga banyak yang curhat. Nah, akhirnya kita menciptakan bisnis ini untuk mengurangi bau badan yang merasa tidak nyaman saat beraktivitas, dan tidak adanya iritasi lagi pada kulit gitu. Jadi kita Grand Y-nya itu untuk menciptakan deodoran berbahan alami tanpa bahan kimia yang mengatasi iritasi pada kulit. Oke, kalau misalnya ada nggak hambatan-hambatannya nih dalam bikin bisnis ini tuh apa aja sih? Coba boleh sharing dan gimana cara Muti ngadepinnya nih? Kalau hambatannya pasti banyak ya, kayak ada kompetitor yang banyak banget kan saat ini. Kita terus menjalankan dengan kompak, dengan tim, terus seperti kayak ada masukan konsumen yang sering beli, jadi kita
sama tim sama tim pokoknya terus jadi yang konsumen mau kita akan luncurkan gitu. Oh, Jadi oke. setiap ada konsumen kasih Request, masukan kasih kita masukan. langsung kasih masukannya kasih luncurkan ke konsumen itu. Jadi konsumen tetap setia pada produk Jasmine. Jadi emang ngedengerin keluhan-keluhan konsumen Iya, ya, betul. sehingga dia selalu berkembang gitu ya, jadi lebih baik kita lagi. mengembangkan Oke, produk. kalau misalnya dari Kayla nih, dari Gluteno sendiri, apa sih goncangan-goncangan dalam ngediriin Gluteno ini? Pasti banyak ya tantangannya, karena ini kan pertama kali kita buat bisnis sendiri, apalagi sama teman-teman kampus gitu. Bisnis ini kan dimulai dari semester 4, ada mata kuliah Business Creation, terus lanjut ke Business Development 1, sekarang Business Development 2. Nah, hambatannya itu yang pertama karena kita produknya lumayan baru ya, jadi harus trial dan error itu bikin formulasi yang bagus untuk cookiesnya ini. Kemudian salah satu tantangan terbesar kita untuk konsumen itu adalah mengedukasi, karena kan masih banyak yang belum tahu tentang apa itu gluten. Betul. Nah, jadi itu sih tantangan terberatnya, Jadi, mengedukasi oke. konsumennya. Oke, terus langkah selanjutnya nih, kan habis dapat pendanaan, apa sih langkah selanjutnya dari Gluteno dulu deh? Apa sih langkah-langkah selanjutnya yang akan dicapai sama Gluteno melalui setelah adanya pendanaan ini? Setelah adanya pendanaan, tentunya kita mau mengembangkan bisnisnya lebih jauh lagi, kemudian bikin varian baru dan menjangkau lebih banyak konsumen. Karena kan di Indonesia ini masih belum terlalu banyak cemilan yang bebas gluten gitu. Kemudian juga yang PR pertama adalah mengedukasinya dulu sih. Mengedukasi supaya orang-orang Indonesia nih Aware. dengan gluten. Betul. Oke, kalau misalnya dari Muti nih, dari Jasmine. Kalau Jasmine ingin mengembangkan bisnis kayak izin surat menyuratnya, kayak mau di sertifikasi, terus menambah varian, terus mau menaruh produk Jasmine sendiri di minimarket atau di minimarket seluruh Indonesia. Oke, semoga ini tujuan-tujuannya tercapai dari Jasmine dan iya. juga Gluteno. Yang terakhir deh, apa sih yang Kayla nih sebagai orang yang mendirikan bisnis Gluteno, ini cookies yang gluten free ya? Iya. Gluten free, apa sih harapannya, kontribusi dari Gluteno ini terhadap Indonesia tuh apa? Harapannya tentu bisa membantu lebih banyak orang lagi ya, karena yang tidak bisa mengonsumsi gluten ini selain pengidap penyakit autoimun, bisa juga yang celiac atau yang autis, bahkan mereka itu intoleransi terhadap gluten. Jadi mungkin lebih menyebarkan lagi produknya dan membantu bagi orang-orang yang tidak bisa mengonsumsi gluten itu agar tetap bisa mencoba cookies yang enak gitu. Jadi semua orang deserve makanan enak ya. Iya. Mereka bisa makan makanan enak tanpa harus Khawatir. khawatir. Iya. Oke, luar biasa. Kalau misalnya dari Jasmine nih, Kalau dari Jasmine ini supaya bisa berkontribusi untuk membantu orang-orang yang kesulitan dalam iritasi pada kulitnya, serta menghilangkan bau badan saat aktivitasnya, kayak terus menambah varian laginya untuk konsumen agar tetap setia pada produk Jasmine ini. oke, jadi semoga orang-orang di Indonesia ini yang punya masalah kulit, Iya. yang mereka iritasi itu bisa teratasi dengan adanya Jasmine ya. Betul. Luar biasa banget. Terima kasih banyak Kayla dari Gluteno dan juga Muti dari Jasmine. Semoga bisnisnya lancar terus, makin banyak orang-orang yang kenal dan makin banyak juga orang-orang yang ngebeli nih ya produk Jasmine dan juga Gluteno. Baiklah Future Leaders, itulah University of Life versi Kayla dan juga versi Muti. Sampai jumpa.